yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang dibelokkan, dibengkokkan kemudian oleh orang-orang zalim yang ada di antara kita hari ini. Mereka adalah keturunan orang yang telah membelokkan ajaran Nabi. Nabi Isa alaihi salam ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, beliau mengajarkan Bani Israel dengan mengatakan, aku ini adalah seorang nabi, seorang rasul untuk kalian. Wa rasulan ila Bani Israel, inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tin kahay'atit tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayrah bi iznillah. Jadi Nabi Isa alaihi salam manusia pilihan. Beliau manusia yang dimuliakan, terkemuka di dunia dan juga terkemuka di akhirat. Beliau digelari oleh Allah sebagai Al-Masih. Nabi Isa ini ketika datang kepada kaumnya dibarengi dengan kekuatan, mukjizat-mukjizat untuk melumpuhkan kemudian keangkuhan orang-orang Yahudi pada masa itu. Di situ belum ada Kristen, belum. Saudara-saudara kita Kristen yang ada di sekeliling kita sekarang ini, itu eyangnya, moyangnya belum ada. Namun perlu dipahami, sahabat, ketika Nabi Isa alaihi salam memperlihatkan mukjizat, kemudian mengajar di tengah-tengah Bani Israel, ada yang menyaksikan, ada yang melihat, ada yang menceritakan dari orang ke orang, ada. Tapi apakah kemudian kesaksian mereka itu dapat validasi dari Isa alaihi salam? Tidak. Berarti mereka menulis bebas aja. Yes. Nggak ada perintah? Ada. Ada perintah, tak ada. Instruksi mungkin? Nggak ada juga. Atau mungkin ada amanat. Mereka disuruh hafal. Enggak. Tak ada itu. Al-Quran tidak ada narasi seperti itu. Begitu juga di dalam catatan-catatan pewarta yang hari ini dianggap kitab suci oleh saudara-saudara kita Kristen. Nabi Isa datang di tengah Bani Israel, ngajar, pengajarannya itulah hikmat. Cakupan hikmat itu adalah kisi-kisi yang disampaikan oleh Nabi Isa kepada Bani Israel bertalian dengan kitab-kitab terdahulu. Di antaranya adalah Torah, Zabur atau Mazmur. Ajaran Nabi Isa alaihi salam ini tidak ada yang menghafalkan, tidak ada yang menuliskan. Tapi yang menyaksikan ada. Nah, yang menyaksikan inilah kemudian yang memberikan uraian tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi antara Isa alaihi salam pada zaman itu. Yang kemudian disusun, lalu dijadikan sebagai buku suci oleh saudara-saudara kita Kristen. Maka tampillah kemudian di dalam catatan-catatan yang tak bertuan, tadinya, belakangan baru bertuan. Misalnya di dalam buku Yohanes, ya, walaupun bukan Yohanes yang nulis ya, tapi belakangan disebut Yohanes biar lebih keren. Yohanes 1 misalnya, di data nomor 51, malaikat turun naik kepada seorang hamba Tuhan yang bernama Yesus. Jadi malaikat turun naik ke anak manusia bernama Yesus untuk memberitakan firman. Lukas 1 nomor 31, di situ ada kata huios. Huios itu artinya anak manusia. Kemudian di dalam Yohanes 3 nomor 13, dia anak manusia yang terangkat ke langit. Lalu Markus 24 nomor 62, anak manusia duduk di sebelah kanan Tuhan Bapa. Wahyu 14 nomor 14, anak manusia yang datang
kedua kalinya. Yohanes 5 nomor 22, anak manusia yang juga datang kedua kalinya dan sebagai hakim. Jadi dia datang sebagai hakim. Sampai kepada 1 Yohanes 3 nomor 2 dikatakan, kita manusia akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sesungguhnya, sebab kita akan sama seperti Yesus. Artinya apa sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah? Yesus itu anak manusia. Isa alaihi salam anak manusia yang digelari Al-Masih atau mereka sebut Kristus. Jadi Kristus itu adalah manusia yang ditahirkan, manusia yang ditasbihkan. Manusia yang kemudian diberi kewenangan mengusap. Kalau dia mau menyembuhkan, mengusap. Menjamah, maka sembuh. Orang buta dijamah matanya, sembuh. Orang lumpuh dijamah kemudian sembuh. Itulah makanya digelari Al-Masih. Jadi Al-Masih ini adalah manusia yang diberi kekuatan mukjizat berupa kemampuan untuk menyembuhkan orang dengan cara menyentuh atau mengusap, maka orang itu sembuh. Nah, tema kita adalah anti Kristus. Kristus sendiri artinya manusia. Manusia yang diurapi, manusia yang diminyaki, manusia yang diusap, manusia yang dibalur oleh minyak urapan. Jadi kalau ada orang yang menganggap Kristus itu Tuhan, berarti dia anti Kristus. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi bukan Kristus. Yang bergelar Kristus itu hanya manusia. Sekali lagi, kalau ada orang yang menyembah makhluk yang bergelar Kristus, berarti mereka adalah anti Kristus. Jadi kalau ada orang yang kemudian mengatakan, oh, kami pengikut Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang Tuhan. Kristus yang Tuhan. Kristus itu bukan Tuhan. Tapi kalau ada Kristus yang Tuhan, hati-hati. Hati-hati. Karena Kristus manusia sudah mengatakan waspadalah kepada Kristus penyesat. Kristus yang manusia berkata kepada pengikutnya, waspadalah kepada Kristus yang bukan manusia. Kristus yang bukan manusia inilah yang akan menyesatkan manusia. Nah, maka kalau ada saudara-saudara mengatakan kami adalah pengikut Kristus, tanya, Kristus yang mana? Kalau dia mengatakan Kristus manusia, berarti anak Maria. Kalau dia mengatakan Kristus Tuhan, berarti itu Kristus yang lain. Cuman ada yang menggelikan, saudara-saudara, ketika kita berbicara mengenai Kristus dengan saudara-saudara kita dari seberang. Apa itu? Mereka mengatakan kami menyembah Kristus yang sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan. Ini gimana polanya? Selain menggabungkan dua Kristus. Kristus yang manusia dan Kristus yang bukan manusia. Berarti ada dua. Mereka gabungkan menjadi satu. Maka kita hadir kemudian untuk memilah, untuk memisahkan antara yang manusia dan yang mereka sebut sepenuhnya bukan manusia. Karena tidak akan mungkin pada saat yang sama
seekor ayam disebut sebagai kambing. Itu nggak mungkin. Pada saat yang sama kambing ini adalah ayam. Itu nggak mungkin. Boleh orang percaya kalau orang itu sudah kehilangan akal. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena mereka bukan pengikut yang asli. Pengikut yang asli itu menerima dirinya sebagai rasul. Pengikut yang asli itu menerima dirinya sebagai utusan. Itu pasti itu nggak bisa diragukan itu. Tapi kalau ada yang mengatakan bahwasanya kami pengikut Kristus yang manusia sepenuhnya dan Tuhan sepenuhnya, itu tanda-tanda yang dinubuatkan oleh Yesus sebagai penyesat. Saya kira begitu sahabat. Karena di dalam Al-Quran ketika berbicara mengenai manusia suci tanpa ayah yang lahir di tengah Bani Israel, beliau mengatakan, ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Aku ini adalah Rasul, utusan Allah, utusan Tuhan, pencipta langit dan bumi untuk kalian semua. Nah, siapakah antikristus itu? Antikristus adalah dia yang tidak percaya kalau Yesus itu 100% manusia dan juga 100% bukan Tuhan. Saya kira gitu, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Silakan. Baik, Gurunda. Ini sudah ada tamu. Baik. Silakan, Ucil. Selamat siang, Ucil. Siang, jangan turunin saya bang, kayak dulu. Ya udah, silakan langsung diskusi. Tanggapan. Silakan. Nah, jadi gini bang. Ntar bang, jaringan saya. Iya. Jadi gini bang. Iya. Kita di sini. Iya. Ya, tadi yang abang jelaskan walaupun saya tidak mendengar semua, tapi ya. Iya. Saya mengakui bahwa Yesus itu diutus. Iya. Siap. Silakan. Oke. Terus? Nah, jadi gini bang ya. Saya akui di dalam Bible kami mencatat bahwa Yesus itu diutus oleh Allah untuk apa? Iya. Untuk manusia taat kepada ajarannya, ya, yang apa yang dia lakukan, apa yang dia ajarkan sebagai contoh dan yang baik kepada manusia wajib diikuti. Maka di dalam kitab kami itu Bible itu adalah saksi yang menulis tentang apa yang dia lakukan, apa yang dia ajarkan, ya. Makanya apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan, itulah yang mereka tulis itu. Jadi ya tadi yang mengatakan dia utusan untuk umat manusia, karena manusia dalam dosa yang dijanjikan itu adalah Mesias itu, ya, juru selamat. Dia bisa dikatakan nabi, bisa dikatakan pokoknya lah sepenuhnya manusia juga kita bisa katakan bahwa dia lahir sebagai manusia. Jadi itu jangan kita salah persepsi. Oke bang. Oke, baik. Saya masuk ke inti kajiannya. Jadi berbicara mengenai antikristus, ada satu kalimat yang menarik dari Yesus sebagai nabi yang datang di tengah Bani Israel, yang kemudian oleh pewarta kutipannya itu diambil, entah itu dari kesaksian siapa kita nggak tahu. Tapi yang pasti ini adalah referensi yang digunakan oleh saudara kita Kristen. Di dalam Matius 24 nomor 15. Yang punya Bible tolong dibuka. Di situ Yesus berkata, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji. Jadi pembinasa keji, bukan rasul, tapi pembinasa. Pembinasa keji ini berdiri di tempat yang suci.
Artinya pembinasa keji ini duduk pada tempat yang suci, punya gelar yang suci, punya kedudukan yang suci, tetapi pada prinsipnya dia adalah pembinasa. Saya ulang lagi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang suci, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Nah, ini yang menarik. Ditekankan kemudian oleh penulis Matius pada catatan Matius 24 nomor 15 itu, penekanannya adalah para pembaca buku Matius hendaklah memperhatikan apa yang dimaksud Yesus terkait dengan nubuat Nabi Daniel. Saya buka pelan-pelan. Jadi apabila kamu melihat sang pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut apa yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel, berarti orang Kristen harus merujuk kepada pembinasa keji yang di dalam atau kitab Daniel. Lalu nanti Anda terpong siapa yang dimaksud sang pembinasa keji ini sebagai antikristus. Daniel 12:11 misalnya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu dari 1290 hari. Jadi ada masa di mana Tuhan mengatakan perintahnya kepada Bani Israel agar kemudian melakukan persembahan kurban. Kalau setiap hari dia berdosa, maka setiap hari dia harus berkurban hewan. Sejak dihentikan kurban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan. Jadi maksud Daniel, kurban yang diperintahkan kemudian oleh Elohim kepada Bani Israel itu dihentikan oleh sang pembinasa keji dan mengarahkan kemudian menyembah kepada dewa-dewa kekejian. Saya lanjut. Daniel 11 nomor 31. Pembinasa keji ini tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat yang kudus. Kita tahu dalam tradisi Yudaism, berdasarkan dengan firman Tuhan yang datang kepada mereka, tidak boleh orang yang tidak bersunat itu masuk ke dalam bait suci. Daniel menubuatkan tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus. Benteng itu menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Jadi pembinasa keji ini masuk kemudian pasukannya, jemaatnya ke rumah-rumah ibadahnya orang Yahudi tanpa bersunat. Lalu mereka menghapuskan korban hewan, menggantikan dengan kekejian yang membinasakan. Apa kekejian itu? Mengajarkan kemudian kurban sudah berhenti, kurban hewan sudah berhenti. Sekarang yang menjadi kurban adalah manusia yang adalah Tuhan itu sendiri. Saya coba ngambil yang ketiga supaya jadi referensi. Daniel 9 nomor 26 sampai nomor 27. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Orang yang telah diurapi ini disingkirkan. Siapa? Tentu Yesus. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Tak ada salah Yesus. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Yerusalem hancur setelahnya. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan permusnahan seperti yang telah ditetapkan. Palestina sampai hari ini tidak pernah berhenti peperangan. Raja itu akan membuat perjanjian menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Ini data yang Yesus rujuk sebagai pembinasa keji.
Terakhir, Daniel 7:25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Pembinasa keji itu akan melakukan perkataan-perkataan yang menentang perjanjian lama. Akan menganiaya orang-orang suci yang maha tinggi. Menganiaya kemudian murid-murid Yesus. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Yang tadinya Sabtu menjadi Minggu, yang tadinya haram menjadi halal. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Jadi saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, Antikristus sang pembinasa keji itu oleh Yesus dikatakan dengan item-item yang tersimpul di dalam kitab Daniel. Maka selanjutnya di dalam Matius 24 itu nanti pembinasa keji itu akan diceritakan lanjut. Waktunya sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi nyata bagi kita Antikristus itu datang kepada murid-murid Yesus, membunuh murid Yesus, memutarbalikkan hukum yang datang kepada murid-murid Yesus, lalu kemudian duduk di tempat yang kudus, memiliki gelar rasul atau apostolos, orang yang diutus yang maha tinggi. Padahal dia adalah Antikristus. Tak ada kandidat selain dia. Hanya dialah yang memutarbalikkan Tuhan yang datang kepada Bani Israel terhadap murid-murid orang yang suci. Hanya dialah yang kemudian yang menghentikan korban. Yang mana perintah itu jelas. Yesus perintahkan Matius 8:4. Lakukan apa yang diperintahkan. Korbankan, persembahkan persembahan yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Dan tadinya korban hewan tiba-tiba berubah menjadi korban manusia. Itulah sang pembinasa keji. Saya kira itu beberapa kisi-kisi referensi yang bisa saya sajikan terkait dengan materi Antikristus itu adalah berasal dari tengah-tengah orang-orang yang mengaku dari pengikut Kristus itu sendiri. Demikian. Ya, silakan Aldi, dibuka mic-nya. Oke, jadi gini Bang Suma. Kita berbicara tentang tema ini kan, Oten Antikristus. Abang Suma harus belajar tentang Antikristus itu, ya. Antikristus itu adalah, kita pahami lebih dalam, ya. Saya membacakan ayat-ayatnya, ya. Ya, kita jangan kemana-mana dulu, kita harus fokus kepada Antikristus ini, ya. Karena Antikristus itu dia merujuk kepada orang yang bersifat seperti apa dulu, ya. Contoh saja saya baca 2 Yohanes 7, ya. 2 Yohanes 7, ya. Sebab banyak penipu telah muncul dan menyebar yang tidak mengakui kedatangan Yesus Kristus sebagai manusia. Orang ini adalah penipu dan Antikristus, ya. Kita harus belajar mengetahui, ya. Jangan mengatakan bahwa Antikristus itu tentang berkaitan suatu persembahan, ya. Tadi di dalam kitab Daniel, ya. Ya, kita harus belajar, Abang Juma. Kita harus mengetahui tentang Antikristus itu bagaimana, karena temanya tentang Antikristus, ya. Karena ciri-ciri Antikristus, ya. Kamu mengatakan Oten Antikristus. Oten bukan Antikristus. Antikristus itu merujuk seperti kepada Abang Suma itu. Abang Suma itu tidak mengakui kedatangan Yesus, kedatangan Mesias, ya. Yesus itu, ya, Abang Suma tidak mengakui, makanya Abang Suma itu disebut dengan Antikristus, ya. Yang tadi saya baca ayatnya itu 1 Yohanes 2 ayat 22, ya. Siapakah pendusta itu, ya? Kalau bukan dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, dia adalah Antikristus, yaitu dia yang menyangkal Bapa dan Anak, itulah disebut Antikristus. 1 Yohanes
4 ayat 3, dan setiap roh yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus yang telah kamu dengar akan datangnya dan sekarang ini sudah datang dalam dunia. Ya, makanya sekarang itu adalah banyak antikristus, ya. Antikristus kan seperti Abang Suma itu udah disebut antikristus yang tidak menerima kedatangan Yesus itu, ya. Gitu, ya. Ya, bukan kita berbicara tentang persembahan itu dengan berkaitan dengan konteks lain, ya, atau persembahan di dalam kitab Daniel yang menubuatkan tentang yang siapa tadi, ya. Kita bukan berbicara itu, Bang Suma. Kita di sini berbicara tentang oten antikristus karena yang diangkat temanya ini adalah antikristus, gitu. Jadi antikristus itulah sepertinya Abang Suma ini karena tidak mengakui kedatangan Yesus itu. Gitu. Oke Bang Suma, lanjut Bang. Oke, baik. Narasi yang Anda bangun itu narasi yang hasil dari pembinasa keji. Yang Anda ungkapkan tadi itu, ya itulah Anda. Itu Anda itu yang menolak Kristus. Kalau Anda tidak menolak Kristus, Anda tidak akan menuhankan Kristus. Karena Kristus itu bukan Tuhan, Kristus itu manusia. Tapi karena Anda menuhankan yang Anda katakan Kristus, berarti Anda anti terhadap Kristus itu sendiri. Sekarang kita lihat, saya tidak akan lari kepada apa yang saya jelaskan berkaitan dengan nasihat Yesus. Nggak akan ngaruh saya dengan apa yang disampaikan oleh saudara. Saya tetap mengacu kepada apa yang diajarkan oleh Yesus kepada muridnya Bani Israel terkait dengan pembinasa keji, di mana pembinasa keji ini adalah kumpulan para penggawa-penggawa antikristus yang nanti memutarbalikkan antikristus seakan-akan adalah pengikut Kristus. Kepandaian iblis itu ada memutar fakta. Pengikut Kristus dijadikan sebagai pendusta. Sementara yang antikristus dijadikan sebagai pengikut Kristus. Iblis itu suka memutarbalikkan keadaan. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, di antaranya yang saya katakan tadi, sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan kemudian kekejian terhadap dewa-dewa yang membinasakan, tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, lalu menghapus korban hewan sehari-hari. Simple toh. Siapa agama yang menghapuskan korban hewan? Itu aja dulu. Agama mana yang menghapuskan korban hewan? Itulah antikristusnya. Itulah sang pembinasa kejinya. Sedangkan Kristen, meskipun kitabnya nggak tahu siapa yang nulis, tapi tradisi Kristen mengatakan itu tulisan Paulus. Ibrani 7 nomor 27. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu, barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali saja untuk selama-lamanya. Ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Nih, ini pembinasa kejinya nih. Ini surat dan ini kitabnya siapa? Sesuai yang dikatakan Yesus, bahwa pembinasa keji itu dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Pembinasa keji itu menghapus korban sehari-hari. Siapa yang menghapus korban sehari-hari itu? Setan, iblis, pembinasa keji. Duduk di tempat yang suci, menganggap dirinya Kristus. Aku datang untuk nebus satu kali dosa kalian. Aku mati rela di atas salib untuk dosa-dosa kalian. Hei, lu cuman merasuki orang yang mengkhianati Nabi Isa atau Yesus. Lu bukan Kristus asli. Lu hanya ingin menggiring manusia dari ajaran Tuhan menuju kepada ajaran lo. Lu menggunakan titel kudus, yaitu Kristus. Lu menggunakan nama dari orang suci, yaitu Yesus, Iso, Yesua. Sorry, kami yang berakal tidak akan percaya kepada ente. Lalu dikatakan dalam Ibrani 10, nomor 10 gini. Dan karena kehendaknya lah, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya
oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nomor 12, tetapi ia telah mempersembahkan hanya satu korban saja, satu kali korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Tuhan Theos. Nomor 14, sebab oleh karena satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Mereka sekarang ini hanya menantikan saatnya dan mereka saat ini yang telah ia kuduskan. Bla 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 bla. Ini kitabnya siapa sih ini? Kok nendang kali? Ketika nubuat Nabi Daniel tentang sang pembinasa keji menghentikan kurban sehari-hari, Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang Israel apabila mereka berdosa dan hendak melakukan persembahan kurban kepada Tuhan, hendaklah mempersembahkan binatang, kambing, domba, sapi dan seterusnya. Kalau mereka berdosa setiap hari, maka kurbannya harus setiap hari dong. Yang menghentikan itu hanya Satan. Nah, agama mana yang menghentikan kurban hewan? Dengan menggunakan tumbal di atas salib. Dan tumbal ini sendiri yang mengaku dirinya Tuhan. Itu siapa itu? Nyata bagi kita yang berakal tidak akan mungkin mengikuti agama itu. Al-Quranul Karim, surah Al-Hajj, ayat 40, ayat 33. Bagaimana kemudian Al-Quran menjelaskan bahwa Allah menyampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa likulli ummatin ja'alna manzakal liyazkurus mallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Wahai Nabiku Muhammad, aku infokan kepadamu, aku wahyukan kepadamu, bagi setiap umat telah aku syariatkan penyembelihan hewan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang Allah karuniakan kepada mereka berupa hewan ternak. Islam diajarkan untuk berkurban hewan ternak. Fasholli li rabbika wanhar. Hewan ternak. Yahudi hewan ternak. Setiap saat boleh. Setiap saat boleh, setiap saat. Tapi ada pembinasa keji menghentikan itu dan kemudian mengatakan satu kali kurban saja, yaitu Tuhan mati di atas salib. Jadi antikristus itu setelah melakukan karya penyelamatan versi dia kemudian mengajak nabi-nabinya untuk supaya meninggalkan pengajaran kalau Kristus itu adalah manusia. Seketika mengajarkan melalui nabinya Kristus itu adalah Tuhan. Berubah frontal. Seketika berubah secara frontal. Kenapa? Karena pembinasa keji memutarbalikkan firman Tuhan sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Nggak usah terlalu jauh, saudaraku. Kenapa Yesus mengutip Nabi Daniel? Karena Nabi Daniel lah yang menubuatkan bahwa akan ada ajaran mempersembahkan kurban cukup sekali saja untuk menggantikan kurban-kurban sehari-hari. Itu agama apa? Silakan Anda jawab. Oh, oke, baik Bang Zuma. Kita bukan berbicara tentang persembahan. Nah, Yesus itu dia mati di atas tiang salib itu untuk menebuskan manusia itu dari kutub hukum Taurat itu, ya. Nah, karena Abang Zuma bahas tentang persembahan, ya. Yesus itu sudah menebus dosa manusia, makanya kami umat manusia itu jangan kau mengatakan bahwa Yesus yang mati itu adalah antikristus. Salah kau yang besar itu Bang Zuma, ya. Saya bilang salah, ya. Ya, kau boleh mengatakan bahwa ya kau mempersembahkan korban dari hewan, ya oke, terserah, ya. Ya. Saya tidak menyinggung iman kamu, ya, tetapi di dalam iman kami, ya, kami sekarang itu tidak perlu lagi mempersembahkan hewan atau
binatang apa pokoknya lah, tidak perlu mempersembahkan hal-hal begitu lagi Bang Juma ya. Udah jelas di ayat Roma 12 ayat 1 dia mengatakan bahwa ayat ini menyatakan bahwa karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati ya. Jadi kami sekarang tidak perlu mempersembahkan hewan-hewan atau domba-domba apa lagi ya. Persembahan kami adalah jiwa kami, tubuh kami, diri kami saja kepada Tuhan. Itu adalah persembahan yang benar, itu adalah ibadah kami ya. Ya, kemudian kau tadi mengatakan bahwa Yesus itu adalah yang mati, itu adalah antikristus begini yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Salah ya. Mana ada Nabi Daniel menubuatkan tentang Yesus mati? Nggak ada ya. Yang menubuatkan tentang kedatangan Mesias Yesus mati dan Yesus lahir itu di dalam Yesaya ya. Di dalam Yesaya, di dalam perjanjian lama banyak yang menubuatkan tentang Yesus ya, bahwa dia disalib, dia mati, dia bangkit ya. Itu di dalam Mika, perjanjian lama Mika itu dibuatkan kebangkitan Yesus ya, bukan mati, bukan lahir saja, tapi dinubuatkan dia bangkit juga. Gitu. Jadi kau jangan mengatakan bahwa Yesus dinubuatkan oleh Nabi Daniel bahwa dia mati disalibkan untuk mempersembahkan persembahan atau penebusan dosa manusia untuk selamanya. Salah. Mana ada itu Bang? Jangan ngarang-ngarang Bang Suma. Di sini saya itu nggak mau ngarang-ngarang ya. Ya kita berbicara apa yang ada saja Bang Suma. Jangan ngarang-ngarang bebas Bang Suma. Saya itu tidak mau ngarang-ngarang ya. Jangan Abang semua mengatakan bahwa itu adalah antikristus yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel ya, untuk menebuskan atau dipersembahkan untuk menebuskan dosa untuk satu kali itu untuk selama-lamanya ya. Kamu berkata begitu salah ya. Ya, kami sekarang itu kami mempersembahkan korban tetapi bukan secara hewan atau secara apa yang domba segala macam. Tetapi udah jelas kami itu adalah mempersembahkan tubuh kami, hati kami, jiwa kami. Itu adalah persembahan kepada Allah, itu adalah ibadah kami yang sejati. Yang saya tadi bacakan di Roma 12 ayat 1 itu ya, gitu. Jadi jangan kamu ngarang-ngarang terus Bang Suma, nggak enak saya itu gimana ya, oten sejati saya ini Bang Suma. Kalau saya bilang Abang Suma, saya ini oten sejati, saya tahu segala macam apa yang Abang Suma bicarakan, bernarasikan, tapi saya diam aja. Oke Bang Suma, lanjut Bang. Kalau nggak ganti sama orang lain, saya mau bentar lagi saya turun. Saya dengar Abang Suma bernarasi dulu. Ada satu hal yang perlu Anda sadari ketika Anda berucap, kami tidak perlu lagi mempersembahkan hewan. Emang sejak kapan ada perintah Tuhan kepada Kristen untuk mempersembahkan hewan? Sibuk sendiri ente ini kawan. Kami tidak perlu lagi mempersembahkan hewan. Lah, emang pernah diperintahkan kepada kalian persembahkan hewan? Pernah? Kapan? Di kitab mana? Nabi mana yang datang kepada kalian mengajarkan persembahkan hewan? Emang ada? Enggak ada. Kalian itu penumpang gelap. Bukan umat Yahudi kalian itu. Yang mendapatkan perintah untuk berkurban hewan itu umatnya Nabi Muhammad dan umatnya Yesus, umatnya Nabi Musa, umatnya Daud. Bukan Kristen. Enggak ada itu perintah ke Kristen, enggak ada. Jadi kalau Kristen itu mau mempersembahkan mamanya, bapaknya, kakeknya, tantenya, ya urusannya Kristen. Saya hanya berbicara tentang tema antikristus, sang pembinasa keji yang merubah firman Tuhan yang tadinya Kristus adalah manusia berubah menjadi Kristus adalah Tuhan. Sadarlah kalau bernarasi kami tidak pernah lagi, kami tidak perlu lagi. Emang pernah perlu kalian persembahkan kurban hewan? Di mana perintahnya? Imamat 4 hanya untuk Bani Israel. Perintah berkurban di Imamat 1 hanya untuk orang Israel. Lah kalian kan? Ya, orang Romawi, orang Yunani, orang Belanda.
datanglah ke sini, berkurbanlah hewan. Mana ada dalilnya, Cak Kangkung? Yang mendapatkan perintah Bani Israel, Bani Yehuda, Bani Ismail. Jadi suka-suka kalian mau mempersembahkan tantenya, pamannya, Pak RT, Pak RW, Pak Bom-Bom, mau kalian persembahkan EGP. Bukan itu yang sedang kita bahas. Jangan sesi curhat. Ini berbicara mengenai data yang ada di dalam catatan-catatan wartawan yang menyalin, menuliskan, merekam cerita-cerita orang yang ada pada masa itu tentang peristiwa Yesus dengan murid-muridnya. Gak ada urusan. Kami tidak mempersembahkan lagi hewan. Sekarang yang kami persembahkan adalah diri-diri kami. Mulai membohong lagi. Mulai lagi berbohong. Di dalam Ibrani 7:27 yang tidak seperti imam-imam besar lagi. Yang setiap hari mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Ini ajaran siapa ini? Ajaran siapa ini yang menggenapi nubuat Nabi Daniel? Ajaran siapa ini? Ajaran kalian kan? Kalian kan yang menghentikan kurban sehari-hari itu dengan mengorbankan anak orang? Iya kan? Ibrani 10. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan. Kita di situ siapa ya? Aliteng, siapa lagi? Satu kali untuk selama-lamanya, untuk persembahan tubuh Kristus Yesus. Aduh, ini sudah nyata kali saudara-saudara. Yang mengajarkan mempersembahkan tubuh anak orang di atas pohon itu kan kalian. Tetapi dia telah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Tuhan. Itu siapa lagi coba? Sebab itu satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Mereka yang ia kuduskan. Itu siapa? Siapa yang kalian imani? Yang kalian percayai? Satu kali menjadi tumbal di atas pohon. Itu siapa? Yesus. Siapa pelakunya? Orang Yahudi dan Romawi. Siapa yang mengimani? Kalian. Kalian dapat ilmu dari mana? Dari nabi kalian. Itulah nabi kalian yang disebut pembinasa keji. Pembinasa keji itu juga yang datang kemudian merasuki Yudas. Apa tujuannya merasuki Yudas? Supaya dia bisa dituhankan. Terbukti nggak dia dituhankan? Terbukti. Makanya ketika dia keluar dari kubur apa katanya? Kepadaku telah diberikan kuasa langit dan bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, muridku, jadi hambaku. Kalian jadi hamba kan? Hari Minggu kita ke gereja menghambakan diri kepada Kristus. Benar kan? Korban yang ada satu kali itu kalian tuhankan, bukan? Itulah yang dimaksud oleh Yesus. Pembinasa keji tersebut duduk di tempat suci. Apa tempat suci itu? Tuhan. Kedudukan Tuhan itu tempat suci. Kedudukan Nabi itu tempat suci. Kedudukan Rasul itu tempat suci. Diambil semua. Alengasam mibalalah. Semua tempat kudus diambil. Dia jadi Tuhan, dia jadi Rasul, dia jadi Nabi, dia pembawa kabar gembira. Kalian nggak sadar itu. Yesus cuma mengatakan sang pembinasa keji. Mau tahu? Mau tahu sang pembinasa keji? Kata Yesus, mau. Tengok di kitab Daniel. Kok jadi susah kali? Ternyata pembinasa keji itu menghentikan kurban sehari-hari. Maksudnya kurban hewan. Siapa yang menghentikan kurban hewan? Islam kagak. Tiap tahun berkurban. Orang akikah kurban hewan. Siapa yang menghentikan? Ya aliteng. Melalui siapa? Melalui nabinya Paulus. Paulus dapat dari mana? Dari Tuhannya yang bergelar Kristus itu. Gelarnya Yesus diambil. Menjadi Kristus juga dia. Padahal dia kata Yesus di dalam Lukas 22 nomor 52-53 dia adalah pembinasa keji. Dia adalah kuasa kegelapan.
Jadi cikal bakal Yesus akan disalib adalah titik awal dimulainya kuasa kegelapan. Nah, itulah kalian yang lahir dari akibat berkuasanya kuasa kegelapan, penguasa kegelapan. Yesus mengatakan, tidak lama lagi aku berkata-kata dengan kalian, sebab penguasa dunia telah datang, dan dia sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Hayo. Yesus sudah terangkat ke langit. Yang berkuasa sekarang ini adalah si palusu. Yang palusu ini yang berkuasa sekarang sebagai kuasa gelap, memakai nama Yesus untuk duduk di tempat yang kudus itu, mengambil gelar Kristus. Ente pengikut Kristus, ente Yudaism yang taat. Ente ibadahnya di sinagoge. Ente bersunat, ente tidak makan babi, ente sujud, ente kemudian hari Sabat, ente menuhankan kepada Elohim. Itu kalau Anda pengikut Kristus. Tapi karena Anda bukan pengikut Kristus, Kristus yang Anda ikuti, Kristus yang mau dituhankan, Kristus yang mau dimuliakan, Kristus yang mau disejajarkan dengan Tuhan, Kristus yang mau disehakikatkan dengan Tuhan, Kristus yang mau supaya seluruh manusia menjadi pengikutnya, Kristus yang mau agar manusia mengikuti arahnya, mengikuti instruksinya, mengikuti perintahnya, untuk kemudian meninggalkan seluruh perintah-perintah Tuhan. Jadi sang peminasa keji itu iblis. Ia mengambil tempat kudus. Kedudukan Kristus diambilnya. Lalu ditukarlah pola Kristus itu dengan sangat keji. Kristus hanya utusan Tuhan. Oh, dirubah dia Tuhan. Hanya untuk Bani Israel, dirubah untuk seluruh manusia. Berkorban binatang, dirubah korban Tuhan. Semuanya dirubah. Kenapa? Karena dia hanya menggunakan kemudian gelar suci, yaitu Kristus, untuk menyesatkan seluruh umat manusia. Kesimpulan, satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang menghentikan tradisi kurban yang diajarkan kemudian oleh Tuhan pencipta langit dan bumi kepada para nabi, hanya agama Aliteng. Agama Aliteng sesuai yang disampaikan Yesus dalam Matius 24 nomor 15, sang pembinasa keji yang membawa manusia-manusia ke neraka kekal di dalamnya. Itulah kalian, Aliteng, berdasarkan kitab kalian sendiri. Sekira demikian. Kalau Anda mau rehat, silakan beli bodrek 1 papan. Jangan lupa tidur siang supaya bangun bisa segar. Demikian, lanjut teman-teman. Oke, Bang Zuma, lucu juga Bang Zuma ini ya. Bang Zuma lucu ya. Kita di sini dengar lucu, Bang. Tadi Abang mengatakan bahwa persembahan itu adalah antikristus. Saya tahu sang pembinasaan keji itu ya. Tadi Abang Zuma mengatakan bahwa tidak ada perintah bagi umat Karesteng untuk melakukan persembahan ya. Tapi Abang Zuma bilang bahwa perintah itu hanya kepada keyakinan Abang. Padahal Abang Zuma bilang perintah itu adalah orang-orang yang keji pembinasa itu. Gimana sih Abang Zuma ini? Nah, kemudian Abang Zuma, kamu dengar ya. Yesus itu udah dibuatkan oleh kitab-kitab terdahulu ya, bahwa dia itu harus lahir, mati, disalibkan, kemudian dibangkitkan. Itu kami mengimani, itulah iman kami ya. Bukan dia mati untuk persembahan atau yang tadi Abang Zuma mengatakan, tapi itu untuk menebuskan dosa manusia ya, karena manusia udah jatuh ke dalam dosa, maka dia harus mati ya. Di dalam Galatia 3:13 mengatakan bahwa karena terkutuklah orang yang mati di kayu salib itu. Memang jelas ya, karena Yesus itu harus mati untuk menebuskan orang dari kutub hukum Taurat itu ya. Ya, kemudian gini Bang Zuma. Kita di sini berbicara antikristus ya. Abang Zuma jangan menyesatkan orang-orang ya. Ya, kita di sini harus belajar. Abang Zuma mengatakan bahwa Yesus itu begini-begini. Dia itu udah jelas, sudah dibuatkan ya, ratusan tahun sebelum dia ada, udah dibuatkan bahwa dia harus menderita, dia harus mati, dia harus dibangkitkan ya. Dia itu mati untuk menebuskan kami ya, orang yang mengikuti dia ya.
Ya, dia itu datang sebagai manusia. Makanya tadi yang saya bacakan tadi di dalam 1 Yohanes 7, 2 Yohanes 7 itu mengatakan barang siapa yang tidak mengakui Yesus Kristus itu datang sebagai manusia, maka dia itu adalah antikristus. Udah jelas ayatnya, ya. Ya, jadi Kristus itu datang sebagai manusia, dan siapa tidak mengakui bahwa dia datang sebagai manusia, maka dia itu adalah antikristus. Udah jelas ayatnya, bro. Kemudian supaya teman-teman Oten paham, ya, kita itu harus meyakini bahwa Yesus itu adalah diutus oleh Allah untuk kita mengikuti ajaran apa yang diajarkan, ya. Itu adalah Mesias juru selamat yang diutus Allah kepada umat manusia, ya. Bukan tadi Abang Juma mengatakan untuk khusus bangsa Israel. Oh, bukan, ya. Mesias itu dijanjikan untuk seluruh umat manusia, ya, karena manusia itu belum mengenal Tuhan yang sebenarnya. Makanya Mesias itu diutus untuk seluruh manusia, supaya manusia memperoleh keselamatan lewat juru selamat itu, ya, Yesus itu. Makanya gitu, Bang Suma. Makanya kalau Abang Suma itu disebut dengan antikristus, ya. Abang Suma ini disebut dengan antikristus. Kenapa? Karena Abang Suma tidak mengakui Yesus Kristus itu datang menjadi manusia yang tadi saya bawakan tadi. Makanya Abang Suma ini disebut antikristus, karena tidak mengakui kedatangan Yesus Kristus itu sebagai manusia. Baik, ya, Bang. Saya tanggapi. Jadi saudara, banyak pelajaran yang akan Anda dapatkan dari kami para apologet Islam sekiranya niatan awal dari diskusi antar agama itu adalah untuk meresap, mengambil, menimba, dan merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang disampaikan oleh Bang Suma dan teman-temannya itu berlandaskan kepada Bible, dan cakupan itu pun sinyalnya jelas ada di Al-Quran. Yang pertama, saya ambil dari terakhir, dari yang saudara sampaikan. Antikristus itu adalah mereka yang tidak percaya Yesus itu datang sebagai manusia. Islam mana yang tidak percaya Yesus itu datang sebagai manusia? Orang Kristen lah yang mengatakan dengan mulutnya Yesus datang sebagai binatang, domba. Lihatlah, inilah anak domba Allah yang akan menghapuskan dosa dunia. Domba itu apa? Domba itu apa? Binatang, manusia, malaikat, apa Tuhan? Itu satu. Umat Islam mau sampai kapanpun, sampai dia gila sekalipun, umat Islam akan tetap mengatakan Yesus itu manusia. Dari unsur apa sampai umat Islam mengatakan Yesus itu bukan manusia? Tangannya tangan manusia, giginya gigi manusia, kakinya kaki manusia, tubuhnya tubuh manusia, rambutnya rambut manusia, alisnya alis manusia, bibir, leher, buah dada, dadanya, pusarnya, pantatnya, semua adalah manusia. Apa yang bisa menyebabkan manusia Islam tidak percaya kalau Yesus itu manusia? Nggak ada. Cuman antikristus itulah yang membantah kemanusiaan Yesus. Apa buktinya? Kristen itu membantah kemanusiaan Yesus. Apa buktinya? Ya dituhankan. Dengan menuhankan Yesus berarti membantah kemanusiaannya. Mulut boleh robek. Yesus manusia, Yesus manusia, manusia Yesus, Yesus manusia, manusia manusia Yesus, Yesus Yesus manusia manusia. Boleh mulut robek, boleh. Boleh muncrat mulutmu mengatakan Yesus manusia, manusia Yesus, Yesus manusia, manusia Yesus, Yesus manusia, manusia Yesus. Boleh. Boleh gigimu terlempar dari bibirmu hanya gara-gara berkata setiap saat Yesus manusia, manusia Yesus. Tapi fakta yang membuktikan real
secara keyakinan kau, teman-teman kita yang lain, melantik manusia ini menjadi Tuhan lo. Dengan kata lain, kau membantah dirimu sendiri yang berkata Yesus manusia dengan mulutmu, tapi perbuatanmu mendudukkan dia sebagai bukan manusia dengan bukti Anda menyembah dia. Adakah manusia Kristen yang bisa mengaku, aku menyembah manusia loh? Ada? Gak ada. Sebodoh-bodohnya orang Kristen, setolol-tololnya mereka, tidak akan mau mengaku kalau dia menyembah manusia. Tapi siapa yang mereka sembah? Yesus. Lalu Yesus ini apa? Kalau bukan manusia? Oh, dia itu bang. Apa? Oh, ini bang. Apa? Ya Tuhan bang. Pembohong, pembinasa keji, lain di mulut, lain di perbuatan. Munafik, penghuni neraka jahanam. Mulut mengatakan dia adalah manusia. Intip di gereja, siapa yang mereka sembah? Yesus. Pembohong, pembinasa keji. Itulah antikristus itu, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Umat Islam mana yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Rambutnya gondrong, tangannya ada, matanya ada, bahkan fotonya bertebaran di mana-mana, dan konon itu Yesus. Manusia lah. Siapa bilang dia kodok? Islam mana coba-coba? Jejer umat Islam sedunia, mengaku nggak ente Yesus itu yang datang lahir sebagai manusia di tengah-tengah Bani Israel adalah manusia? Pasti kompak, manusia. Sampai kapan dia menjadi manusia? Selama-lamanya. Pernah tidak dia berubah menjadi meja? Pernah nggak berubah menjadi gorila? Enggak. Selamanya dia manusia. Tidak ada yang bisa menakar itu. Selesai, final. Manusia Yesus, Yesus manusia. Ente ikut-ikutan. Karena ente malu. Karena kodrat Anda adalah manusia. Tuhan ciptakan Anda dengan akal. Maka apa yang Anda jadikan sebagai semangat? Sabar. Itu 100% manusia. Antikristus kalau berbicara ya gitu. Pembohong itu berbicara ya gitu. Di sisi lain dia katakan ini ada durian, tapi dia juga sepenuhnya adalah nangka. Kan pembohong, munafik, pembinasa keji. Itu yang pertama. Jadi antikristus itu adalah mereka yang mengatakan Yesus datang sebagai manusia, tapi mempraktekkan secara keyakinan Yesus itu adalah Tuhan. Catat, bungkus, bawa ke gereja, lapor ke pendeta, biar pendetanya datang hadapi saya. Yang kedua, Anda mengajarkan Yesus itu turun ke bumi untuk mati, untuk nebus dosa-dosa kalian. Karena kalian menganggap kemudian Yesus itu adalah pantas untuk dikorbankan demi dosa-dosa laknat kalian itu. Saya kasih data kepada saudara. Kalau Anda selalu mengatakan, ada nubuatan ada. Ada di mana nubuatan itu? Di kitab Yahudi. Lol. Orang yang punya kitab tidak pernah mengatakan itu nubuat untuk Yesus. Kalian yang kehilangan arah, kalian yang tidak punya pondasi, betis kalian itu lemah di dalam bernarasi, sehingga kalian harus sabar sampai kalian itu harus ngemis menjilat kitabnya Yahudi. Yesus berkata, catat, ini yang banyak bicara ini, catat. Yesus berkata di dalam Lukas 22 nomor 22, catat, habis itu kau buka. Robek matamu kalau matamu gak berfungsi. Baca di situ. Aku Yesus, anak manusia, memang harus pergi sesuai apa yang telah ditetapkan untukku. Lukas 24 nomor 44. Aku memang harus pergi sesuai apa yang telah dinubuatkan tentang aku di dalam kitab Mazmur. Saya bacakan kitab Mazmur apa yang ditentukan Tuhan pencipta langit dan bumi untuk Yesus. Dengarkan baik-baik. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Saya rubah karena ini nubuat untuk Yesus. Yesus yang duduk dalam lindungan Tuhan yang maha tinggi. Dan Yesus yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Akan berkata kepada Bapa Tuhannya, Bapa adalah tempat perlindunganku. Dan Bapa adalah kubu pertahananku. Elohimku yang aku Yesus percayai. Sungguh
Dialah Elohim Tuhanku yang akan melepaskan aku dari jerat, dari penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhanku Bapakku, dia akan melindungi aku. Di bawah sayapnya Bapakku, aku akan dilindungi. Kesetiaannya kepadaku adalah perisaiku dan pagar tembok untukku. Bapakku aku tak usah takut. Yesus tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di gelap malam, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kananku sebagai Yesus dan 10.000 di sebelah kanan Yesus, tetapi itu tidak akan menimpa Yesus. Engkau Yesus hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap pengkhianat-pengkhianat. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu Yesus. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu wahai Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa kamu wahai Yesus. Dan tulah tidak akan mendekati kemahmu wahai Yesus. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan kepadamu wahai Yesus, untuk menjaga engkau di segala jalanmu Yesus. Mereka para malaikat akan menatang engkau Yesus di tangannya, supaya kakimu Yesus jangan terantuk kepada batu. Singa, ular tedung akan kau langkahi Yesus. Engkau Yesus akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatimu Yesus melekat kepada Tuhanmu, maka aku Tuhanmu akan meluputkan engkau Yesus. Aku Tuhanmu akan membentengimu Yesus, sebab aku Tuhanmu, sebab engkau mengenal aku wahai Yesus. Bila engkau Yesus berseru kepadaku, aku akan menjawab engkau Yesus. Aku akan menyertai engkau dalam kesesakan. Aku akan meluputkan engkau Yesus dan akan memuliakan engkau. Dengan panjang umur aku akan mengenyangkan engkau Yesus, dan aku akan memperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Ini nubuatan untuk Yesus. Jangan kau bawa Yesaya. Yesaya 53. Di tengah-tengah para pemberontak, dia akan melihat keturunannya. Gak nyambung. Yesus gak punya keturunan. Lul. Jadi kalau Anda berbicara mengenai kebenaran, jangan ikuti sang pembinasa keji. Yesus mengatakan harus tergenapi tentang apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Jadi jangan kau bawa, oh, ada loh, di mana? Di Roma. Apa katanya? Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan menjadi Tuhannya Open. Hai, kata Yesus yang harus digenapi yang ada di Mazmur, bukan yang ada di Roma, Galatia, Filipi, Ibrani. Anda salah. Kenapa Anda salah? Karena Anda adalah bagian dari sang pembinasa keji yang memutarbalikkan firman Sang Yang Maha Tinggi yang tertulis dalam Daniel 7 nomor 25. Itu Yesus yang melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang sulan kenabian gelar Kristus. Siapa yang duduk di situ? Ya setan. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang padamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti ada penyesat yang akan duduk di tempat yang suci, mengatasnamakan dirinya sebagai Yesus Kristus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Tuhan yang kau aniaya. Bah, nggak matchin mas, nggak kena amat. Itu hanya propaganda yang dilakukan oleh sang pembinasa keji, melantik Kristus menjadi bukan pada tempatnya. Kristus, sabar. Kristus setinggi-tinggi levelnya, dia bersaksi kalau dia hanyalah utusan Tuhan. Malu bahasa kita. Pertanyaan saya kepada pengikut antikristus sang pembinasa keji. Pertanyaan saya. Yesus mengatakan penawaran jelas kepada kaumnya Bani Israel. Untuk memperoleh hidup yang kekal, kata Yesus, wajib hukumnya. Hukumnya wajib. Wajib hukumnya. Hukumnya wajib mengenal Yesus sebagai A, utusan Tuhan. B, Tuhan. Silakan Anda berbohong. Demikian. Baik, ya. Baik. Nah, Bang Soba, ini kelihatan bohongnya ya, minta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Abang Juma udah mengakui sendiri bahwa dia adalah antikristus ya, karena dia mengatakan bahwa yang mengakui
yang dikatakan antikristus itu adalah orang yang tidak mengakui Yesus Kristus Tuhan yang datang menjadi manusia itu ya. Ya, maka di situ dia tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, maka dia adalah antikristus. Dia udah mengakui tadi bahwa dia adalah antikristus ya. Kemudian ya, Yesus itu kenapa dia datang menjadi manusia, kemudian dipertuhankan sama umat Kristen ya, gitu gini ya. Dia itu kami tahu bahwa dia itu diutus oleh Allah ya, dan kau juga mengakui itu ya. Kami tahu dia itu diutus karena utusan yang benar untuk mencapai keselamatan itu lewat dia. Tolong sabar di situ, ya. Tolong tunjukkan di mana dalilnya Yesus Tuhan datang sebagai manusia. Pada mulanya adalah Tuhan datang sebagai manusia, itu di mana tertulis? Woi, pengecut. Anda memelintir kitab Anda sendiri. Kenapa? Karena Anda itu pembinasa keji. Di mana Yesus pada mulanya Tuhan? Di mana Yesus pada mulanya Tuhan? Lalu turun menjadi bukan Tuhan. Itu di mana? Silakan. Dulu, takut sekali Bang Suma ini. Saya mau jelasin Bang. Ya dengar dulu ya. Dengar dulu, kita gantian Bang. Tadi Abang udah panjang lebar. Biar teman Oten di bawah dengar. Biar jangan mereka tersesat ya. Ya, jadi gini ya. Yesus itu adalah firman Allah. Ya, perkataan Allah otomatis dia adalah bersumber dari Allah itu sendiri ya. Kemudian dia datang menjadi manusia ya. Otomatis dia adalah seperti kita. Kemudian tadi kamu mengatakan bahwa mengenal Allah satu-satunya adalah Allah yang mengutus Yesus itu. Oke, ya. Jadi umatmu Kristen di bawah udah jelas bahwa Oten itu udah benar-benar. Di mana dalilnya Yesus adalah dulu. Tuhan yang datang menjadi manusia. Bentar Bang Suma, santai, jangan panik Bang Suma ya. Di mana dalilnya Yesus itu Tuhan yang datang jadi manusia? Diam dulu Bang Suma. Nggak bisa dulu, bukan. Di mana dalilnya? Sedangkan Yesus berkata dia datang tadinya bukan Tuhan menjadi manusia. Di mana Yesus katakan tadinya bukan Tuhan menjadi manusia? Aku bukan Tuhan yang datang menjadi manusia. Di mana dalilnya? Kasihkan waktu biar saya ngomong. Yohanes 8:42. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. Berarti dia bukan Tuhan yang turun jadi manusia. Kau katakan dia adalah manusia yang tadinya Tuhan. Inilah antikristus itu, ngarang-ngarang. Jadi Abang Suma akui dia utusan kan? Abang Suma akui dia utusan Tuhan. Nah, di mana Anda mengatakan dia adalah Tuhan yang diutus menjadi manusia? Cuma jangan panik. Kau jangan panik Bang Suma. Oke. Saya minta dalil dulu, dalil. Iya, saya ikutin. Di mana Yesus itu tadinya adalah Tuhan, kemudian turun menjadi manusia. Silakan. Oke, saya ikutin narasi Abang ya. Ya, jadi gini, jangan panik Bang Suma ya, biar oten uclim tahu ya. Kita di sini berlogika atau berdata ya. Ya, Abang Suma udah akui ya, dia udah akui bahwa Yesus itu diutus oleh Allah yang benar supaya oleh dia kita mengenal Allah yang sesungguhnya ya. Poin yang pertama untuk para oten dengar, para uclim dengar ya. Abang Suma mengatakan bahwa Yesus itu diutus oleh Allah yang benar supaya melalui dia kita mengenal Allah yang sesungguhnya. Satu ya. Jadi oten harus dengar ya. Gitu. Ya, kemudian ya. Yesus itu dia adalah firman itu sendiri. Dia berkata bahwa aku datang dari surga dan aku keluar dari Bapa ya. Otomatis dia adalah dari Allah itu sendiri ya. Dia sumbernya dari Allah itu sendiri ya. Ya, dia datang menjadi manusia ya. Itu adalah kehendak sumbernya sendiri, oke? Ya. Yang saya tanya di mana dalilnya Tuhan datang? Bang Suma, kita gantian, tenang biar Oten dengar ya. Enggak, saya minta data, dalil. Iya, jangan kayak Paulus. Saya tunjukkan. Oke, silakan. Ya, saya ini ambil HP ini, mau ambil HP ya. Jadi untuk para teman-teman semua ya, tanpa di luar Yesus itu kita tidak bisa mendapatkan keselamatan. Iya, Yesus yang setan itu yang Anda maksud. Ya, iblis yang mengaku Yesus itu yang Anda maksud. Dengar dulu, panik sekali Bang Suma, santai Bang Suma. Panik banget. Jadi Abang Suma tadi sendiri udah mengakui. Mana dalilnya Yesus mengaku dia adalah Tuhan turun jadi manusia? Dengar dulu, santai Bang ya. Santai Bang, jangan panik dulu Bang ya. Udah kamu turun.
Kalau nggak ada dalil turun ke gereja, isap ibu jari kaki Kita tunjukkan pendeta, datanya, Bang, ya. sampainya borokan mulutmu. Ngapain saya dengarkan pembohong? Ngapain? Mending saya dengarkan tetangga saya sambil cari kutu mereka menggosip daripada saya dengarkan Otoneton di bawah, Bang Suma sudah mengakui. Lu jadi penjual es poteng aja. Pasar jualan lontong sayur lebih bermanfaat bagi keluarga lu daripada lu di sini berbohong. Justru lu perlihatkan kalau agama lu itu memang antikristus. Bodoh. Kalau kamu berkelas, wajar duduk depan saya. Ente sudah pembinasa keji, duduk pula di komel yang bagus ini. Dasar. Lanjutkan teman-teman. Cari yang agak sedikit waras. Jangan yang kerjaan cuma menyesatkan aja. Baik, Gurunda. Kapologik. Selamat siang. Selamat siang, Bang Arif. Ya, silakan mau berdiskusi atau mau menanggapi. Ya, saya mendengar aja tadi Bang Suma sedang berbicara banyak, saya dengerin aja, Bang. Tadi Bang Suma, Bang Arif izin, terima kasih bisa masuk di ruangan Abang. Tadi Bang Suma, saya mendengar aja Bang Suma sedang membacakan Mazmur. Boleh minta informasi Mazmur apa itu, Bang? Mazmur, kitabnya Daud yang Yesus kutip di dalam Mazmur Lukas berapa, 24 91. Itu Mazmurnya siapa, Bang? Daud. Mazmur 91 bukan itu, Bang. 91 jangan katakan bukan itu kalau Anda belum baca. Mazmur 91, Bang. 91. Pingsan ya? Pingsan. Oh, pingsan. Hilang. Aku tungguin malah hilang. Ayo teman-teman Kristen yang lain, ini kok kebanyakan yang Islam semua teman-teman. Ya, yang Kristen ketik 3 yang Kristen. Ini Islam semua, tolong moderator sambil lalu saya dibantu mendelete. Kenapa harus ketik 3 Bang Arif? Bang, sorry maaf Bang. Tuhannya 3. Oh iya, pintar. Bang Arif, masuk lagi nih. Terima kasih Bang Arif. Ya, kenapa kok barusan terjun? Nggak tahu Bang, putus Bang. Mungkin sinyal Bang. Oh ya, dilanjut silakan di Mazmur. Sinyal Bang, oke nggak apa-apa Bang. Mungkin terdengar suara saya Bang ya. Saya ingin menanyakan saja Bang, di Quran Bang, di surat Al-Imran, jawab dulu ayat itu. 34. Quran itu membenarkan kitab-kitab Taurat dan Injil Bang. Betul nggak Bang? Mungkin Yes. Bang Suma aja dah, kita berdiskusi dengan Bang Suma aja. Kita rame-rame lah dengan Bang Suma aja. Betul. Benar itu. Betul Bang. Yes. Kitab Taurat dan Injil ya Bang, ya? Betul. Iya. Setuju. Betul. Setuju banget. Sepakat banget ya. Yes. Dalam Quran Al-Araf tertulis juga ini yang dituliskan oleh Allah ya, orang-orang yang mengikuti nabi yang ummi, yang namanya tidak terdapat, yang namanya didapati tertulis di dalam Taurat dan Injil di sisi mereka gitu Bang ya. Iya. Setuju Bang? Iya. Pertanyaannya berarti Taurat dan Injil tertulis ya Bang? Yes, betul banget. Kenapa rupanya Betul. Bang? Siapa yang tulis ya Bang? Tentu Nabi. Siapa yang tulis Tentu Nabi menyampaikan berita itu dari langit pewahyuannya. Sama seperti
sama Nabi Musa, ada di dalam kemudian Nabi Muhammad menyampaikan itu. Lalu sahabatnya menuliskan. Taurat, Injil siapa yang tulis, Bang? Kalau di dalam Al-Quran dikatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yattabi'una ar-rasul nabiyyin ummiyalladzina yajidunahu maktuban indahum fit Torah wal Injil. Nah, jadi diterangkan begini, yaitu orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati, tertulis, termaktub di dalam Torah dan Injil. Maksudnya itu termaktub itu ada, terdapat di situ. Ada terdapat di Injil dan di Torah. Nah, kalau Anda mengatakan di mana? Jangan cari di Bible. Karena Bible Anda itu bukan Taurat. Bible Anda itu bukan Injil. Pertanyaan saya bukan di mana, siapa yang menulis Injil, Bang? Tidak diceritakan dalam Al-Quran siapa yang menulis. Nah, kalau begitu, Quran membenarkan kitab-kitab Taurat dan Injil. Yes, kitabnya Nabi Musa dan kitabnya Nabi Isa, bukan Bible. Pada waktu Bang, coba kita bicara mengenai akademisi ya, nggak perlu, bukan siapa yang benar, siapa yang menang, bukan Bang. Kita coba. Iya. Yang saya narasikan barusan karena ada yang riset salah? Ya, Bang. Ada riset nih penduduk Indonesia ini IQ-nya katanya 78. Ini riset dari Richard Lin ya. Dan kemudian coba kita coba untuk mematahkan riset tersebut ya. Kita berbicara mengenai kita Bang Suma, kita bicara data aja ya Bang, kan Bang sering dengan data ya. Jadi dalam surat Al-Imran kan disebutkan membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya Taurat dan Injil. Betul ya Bang? Iya. Berapa Pada kali waktu itu, harus? Kenapa kayak orang idiot tahun ya? berapa Bang diturunkan? Kok kayak orang idiot Anda ini? Kok kayak orang idiot? Tuh, Abang kasar katanya IQ-nya Enggak, tadi Anda mengatakan kita berdiskusi secara ilmiah, tapi kayak idiot. Taurat yang diturunkan Nabi Muhammad pada waktu Nabi Muhammad diturunkan Quran tahun berapa, Bang? Tidak dituliskan tahun berapa? Abang katanya pakai data. Jadi apakah kitab Taurat dan Injil pada waktu Quran diturunkan? Tidak dituliskan dalam Al-Quran tahun berapa, karena Al-Quran itu bukan karangan kayak kitab saudara. Lahir Yesus tanggal 25 Desember. Kalau kita berbicara data, Abang asumsi. Saya kan pakai data, Abang bilang. Oke, baik. Saya balik nanya kalau gitu. Tahun berapa Daud menerima Mazmur? Diam. Tahun berapa Daud menerima Mazmur? Bang. Kapo ini saya tanya tahun berapa Daud menerima Mazmur? Saya akan lanjutkan kalau Anda bisa menjawab. Tahun berapa Daud menuliskan Mazmur 91? Silakan. Bang, saya menanyakan keakuratan. Kan saya sudah mengatakan tidak tertulis, bantahan Anda berarti tidak ada data. Sekarang saya balik nanya, berharap ada data. Tahun berapa? Quran dan berarti kesimpulan saya, Taurat dan Injil yang pada waktu Quran diturunkan berbeda dengan Taurat dan Injil saat ini. Iya. Memang mana Tauratnya Nabi Musa? Mana? Pertanyaan saya, Bang, Taurat dan Injil ketika Quran diturunkan berbeda Taurat dengan yang Taurat dimaksud dan Injil di dalam Al-Quran itu yang datang kepada Nabi Musa, yang datang kepada Nabi Isa. Ada nggak Taurat datang kepada Nabi Musa? Ada. Yang bukan yang ada di gereja. Yang mana, Bang? Kalian bukan umatnya Nabi Musa. Nah, bukan. yang mana? Abang harus tunjukkan yang mana. Taurat itu datang kepada siapa? Kutanya dulu kau. Taurat itu datang kepada siapa? Aku tanya Abang, Injil yang mana yang tertulis di dalam kitab itu? Injil yang datang kepada Nabi Isa. Terdapat Nabi Muhammad. Yang datang kepada Nabi Isa. Yang mana? Kok tanya saya? Saya bukan kaumnya Nabi Isa. Astagfirullahaladzim. Bukan, ini kan surat Al-Araf menandakan bahwa
nama Nabi Muhammad tertulis di dalam Taurat dan Injil. Nah, saya terus ingin tanya yang mana, Bang? Yang mana apa? Lah, kan jelas ini kan kitab Abang, kitab dari Allah, Bang. Iya. Dia dikatakan Surat tertulis di Al-Araf jelas mana? sekali. Nama Tertulis di mana katanya di yang situ? tidak bisa baca dan Di tulis. situ. Namanya Di situ tertulis di mana? di dalam Taurat dan Injil. Yang mana? Itu yang saya tanyakan. Ya, pada sekarang Pak Umar. tunjukkan Tauratnya Nabi Musa Ini mana? orang yang nonton loh, Bang. Mana Tauratnya Nabi Musa biar kutunjukkan namanya di yang situ. mana? Kan Abang akan ada. Ada. Udah dilemparkan firman aja ke dari neraka Allah. orang bahlul kayak gini. Orang tolol kayak ini lemparkan ke neraka. Kan Abang menjawab. Ngapain saya ikuti narasi lo? Al-Quran saya mengatakan nama beliau ada di dalam. Mana? Al-Quran mengatakan di mana? Di Taurat. Berarti jawabannya di mana? Ya di Taurat. Mana? Kau yang mengaku pemegang Torah, lul. Al-Quran mengatakan umatnya Nabi Musa merubah-rubah Taurat. Mana Taurat yang dirubah itu? Ya itu di tangan lo. Masa ditanya? Tertulis di kitab Torah punya Nabi Musa. Mana? Tunjukkan dulu Tauratnya Nabi Musa baru tunjukkan namanya. Ada nggak Tauratnya Nabi Musa? Nggak ada. Berarti benar Al-Quran bahwa ahli kitab itu suka kemudian merubah-rubah firman Tuhan. Nggak ada nama Nabi Muhammad di kitabmu. Nggak ada. Ya itulah bukti bahwa sudah dirubah. Ngotot lagi, nenek. Tanya tahun lagi, kalau saya tanya balik, nangis. Bahlul banget jadi orang, talal. Makanya kurangi makan asu, supaya nggak mental asu. Yang dikatakan Al-Quran itu, yang datang kepada Nabi Musa. Bukan hanya itu ayat suci Al-Quran yang berbicara tentang Torah. Al-Quran juga menceritakan Taurat itu sudah dirubah-rubah. Ayo, Anda nggak percaya? Kalau Al-Quran mengatakan Taurat itu sudah dirubah-rubah, Anda percaya? Tidak. Kalau begitu masih asli? Tidak. Tunjukkan yang mana yang asli. Biar ku robek matamu. Al-Quran saya mengatakan tidak asli lagi. Kau mau mengatakan masih asli. Ayo, mana yang betul? Al-Quran saya atau mulutmu? Al-Quran saya mengatakan sudah asli, sudah berubah-ubah. Kau mengatakan asli, tidak dirubah-rubah. Tunjukkan mana yang tidak berubah itu. Mana? Biar ku robek matamu. Bahlul banget jadi orang. Makanya kurangi makan asu. Mental menggonggong aja, ilmu tak ada. Al-Quran mengatakan tertulis dalam kitab Taurat. Harusnya kamu datang ke sini, Bang Suma, ya. Ini ada Taurat aku dapat asli lo. Oh ya? Iya. Kenapa aku katakan asli? Karena saya langsung menerima dari Nabi Musa. Saat itu saya hidup sama-sama dengan Harun bin Nun. Mati Mija. Kok bisa? Iya. Harun bin Nun kapan? Mungkin Yosua bin Nun kali. Iya, maksud saya itu, Bang. Yosua bin Nun, Bang, saya ketemu dengan dia. Hah? Jadi umur lu sekarang udah lebih 2000 tahun? Iya, Bang. Aku ini ponakannya Luga Tambunan. Baru kau bilang bisa menunjukkan ini loh Torahnya Nabi Musa masih asli loh. Mana coba buka lembaran demi lembaran. Ada nggak Nabi Muhammad nama yang tertulis? Nggak ada. Oh, berarti Al-Quran saya keliru. Faktanya tak ada manusia cuplis satu pun di antara seluruh tuyul, tukang tahayul, yang bisa menunjukkan Torahnya Nabi Musa. Gitu. Dari gue nggak tahu. Umi yang tertulis sama dengan Torah. Mana tunjukkan Torah itu mana? Taurat itu kaum Nabi Musa yang punya, bukan saya. Al-Quran cuma memberitakan berita gaib. Bahwa dulu aku berfirman kepada Nabi Musa, aku cantumkan namamu di sana. Oke? Tetapi sudah dirubah-rubahnya. Nah,
Anda keberatan tuh mencari kitab itu. Tugas Anda yang mencari itu. Karena Anda mengaku pemegang kitab Torah, tapi acu. Kitab Torah tapi acu. Kitab Torah tapi cuma terjemahan dari kitab Belanda. Parah. Umat Islam tidak akan pernah mencari Torahnya Nabi Musa. Karena umat Islam sudah diajarkan kitab-kitab terdahulu sudah tercemar oleh tangan-tangan jahil manusia. Sekarang Anda sadar, ngaca. Selamat siang. Apakah yang ada di dalam tangan Anda itu Torahnya Musa? Ayo, hanya tereye mahang. Sok cantik. Selamat siang. Ya, selamatkan siang. Ya, lanjut. Iya Bang Juma, aku tadi kan sedikit mendengar pembahasan sama siapa tadi yang turun ya. Itu kan mengeklaim mana yang asli, mana yang tidak atau dirubah atau enggak. Aku pengen tanya sama Bang Juma aja. Semisal kan gini Bang, ada orang lahir tahun 80 namanya Budi. Lalu ada orang lahir tahun 90 dia mengeklaim bahwa yang lahir tahun 80 itu namanya Wawan. Nah, untuk membuktikan kebenarannya klaim dari orang yang lahir 90 tuh ya harusnya siapa yang membuktikan tuh Bang? Ataukah yang lahir 80 atau yang lahir tahun 90 yang untuk membenarkan bahwa namanya klaimnya Wawan? Itu yang Anda bahas itu pewahyuan, wahyu atau karangan bebas ini? Al-Quran itu bicara wahyu, nggak bisa. Wahyu itu berita dari langit, bukan karangan kayak Bible Anda. Saya nggak berbicara mengenai wahyu atau... Oh, nggak bisa. Kalau Al-Quran wahyu Bang, nggak boleh. Bukan, saya tadi kan bertanya begini. Kalau kitab saudara boleh, kalau Al-Quran nggak bisa. Pertanyaan saya begini Bang. Ada orang lahir tahun 80, namanya Budi. Itu dinamakan Budi. Ya. Lalu ada orang lahir tahun 90, mengklaim bahwa yang lahir tahun 80 ini namanya Wawan. Nah, untuk membuktikan kebenaran klaim orang yang tahun 90 ini, si orang lahir tahun 90 atau orang yang tahun lahir 80 bahwa namanya itu Wawan? Tahun 80? Itu pun masih perlu penyelidikan. Nah, tahun 80 namanya itu Budi. Tapi yang lahir tahun 90 dari mana informasinya bahwa namanya Budi? Ya tahun 80 ini kan dikasih nama orang tuanya namanya Budi, dan orang yang tahun 80 itu namanya aslinya Budi. Lalu lahir tahun orang 90 mengklaim. Tapi informasinya bukan dari orang yang tahun 80, tapi dari orang lain. Yang lahir tahun 90 mengklaim orang yang tahun lahir 80 namanya itu Wawan. Iya, tapi yang memberitakan nama aslinya Budi. Tapi yang mengatakan nama aslinya itu pun wartawan, bukan orang itu sendiri. Karena orang yang Anda katakan Budi itu adalah orang Ibrani, bukan orang Romawi, bukan orang Yunani. Untuk membenarkan orang yang tahun 90 mengklaim namanya Wawan itu gimana untuk membenarkan kebenaran ya, untuk membenarkan itu kemudian tanya orang-orang pada zaman itu menggunakan bahasa apa. Budi itu misalnya adalah nama orang-orang Roma. Sementara yang diceritakan ini adalah orang Yahudi. Ya lebih percaya yang bernuansa bahasa keturunan Abraham dong. Ini bukan membahas ini Bang, bukan masalah ya terus apa fungsinya Yahudi Anda menggiring saya ke situ? Dengarkan saya. Dengar. Yesus itu orang Ibrani. Mustahil ibunya memberikan nama us. Tikus, anus, mustahil. Yesus itu Sabar dulu. Aku pengen tahu aja tadi Bang Juma. Sabar dulu. Orang tahun 90-an ini gimana cara membuktikan klaim dia? Yang lahir tahun 80 namanya itu Wawan. Bahlul, sabar. Bahwa nama asli itu Bahlul. Mau dijawab. Sabar Bahlul. Ya, silakan gantian. Narasi yang kau bangun itu kau hanya membangun surat kabar. Yang benar itu Iso sepadan dengan Isa. Yesus itu nama palsu. Yang benar itu Isa dalam bahasa Aram. Aku tidak bernama Isa atau Iso. Aku bertanya bahasa orang lahir tahun 80 dan 90 tadi itu. Bahasa Arabnya Isa. Jadi yang palsu itu tentang Isa dan Iso. Dah kau turun. Kau Bahlul juga sama yang tadi. Aku nggak suka sama orang ngotot bodoh Bahlul. Tengok. Oh, nggak bisa membuktikan ya? Tengok. Saya buktikan ya. Kau kasih akte kelahirannya Yesusmu itu, benar nggak? Namanya Yesus. Buktikan dasar Bahlul. Yesus itu tokoh fiktif, asal kau tahu. Tak ada kemudian orang sesaman dengan Nabi Isa di abad mereka dia mengajarkan Injil bernama Yesus.
Yesus itu nama orang Roma, nama orang Yunani. Mana ada orang Yahudi bernama Us. Kalau orang Ibrani itu namanya Abram, Yishak, Ismail, Daud. Itu Yesus, Arianus, Zeus, Neptunus, Anus, Blasius, Martinus, Venus, Us, Ingus. Selamat siang. Sok paten, diskusi kok modal kayak gitu. Diskusi itu logika, akal sehat. Wah, pandai-pandaian. Selamat siang Bang Suma. Siang. Ya ini cuman ada dengar ini. Tadi sebanyak berbicara. Tapi saya cuma tanggapi itu tema yang ada di Komal ini. Poten anti Kristus. Yes, sahih, valid, tidak diragukan. Boleh saya bertanya di Abang? Boleh. Ya. Menurut Abang, ya, ada enggak orang yang anti Kristus? Kristen? Menurut Abang, ada orang yang tidak anti Kristus? Ada. Kristen ini, Oten ini kan disebut Kristen. Ya, orang Oten, orang Kristen. Nah, saya orang Kristen, Bang. Anti Kristus pasti. Berarti dengan tema ini, saya ini orang yang anti Kristus. Ya, pasti itu. Tidak Kristen kalau bukan anti Kristus. Itu wajib. Mohon penjelasan, Bang. Yes. Menurut Abang, anti Kristus itu seperti apa? Ya, Kristus itu berasal dari kata Kristos dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrani Mesias, bahasa Arabnya Al-Masih. Apa makna daripada, apa arti daripada Kristus? Manusia yang diurapi. Tuh. Kristen ini apa? Kristen ini penyembah Kristus, penyembah manusia. Baru yang tidak anti Kristus. Menurut Abang yang gimana? Tidak antikris Nabi yang datang di tengah Bani Israel, yang menerima dia sebagai manusia yang diurapi Tuhan, alias Rasul Tuhan, Nabi Tuhan. Kalau sampai dia naik level dituhankan, berarti dia anti terhadap Kristus itu sendiri. Boleh. Saya bertanya boleh lagi, Bang? Boleh. Iya. Menurut Abang Suma, apakah Kristus atau manusia yang disebut dapat gelar Kristus itu sama dengan Mesias atau tidak? Sama. Yuk. Nah, Mesias itu merujuk dia sebagai Tuhan atau masih tetap manusia? Manusia. Jadi Mesias ini manusia. Ada gelar lagi toh dengan Kristus. Cuma manusia. Siap. Iya. Oke, Bang. Oke, Bang, cuma itu mau tanya supaya tidak terlalu tapi ya di Komal ini kebetulan saya senang bicara dengan Abang Suma langsung. Apakah toh bisa saya pesan di Abang Suma toh? Karena kalau menurut saya banyak orang Kristen bilang, kenapa Bang Suma terlalu membenci kami Kristen? Saya cuma bilang biar saja, tidak apa-apa. Kebalik itu, Bang. Kebalik. Iya, orang Kristen yang benci Bang Suma. Gak ada saya benci sama orang Kristen, gak ada. Kalau saya benci dengan Kristen, ngapain saya di sini? Berarti Abang tidak benci saya toh, Bang? Enggak. Siapa bilang saya benci? Oke, senang saya bicara dengan Bang Suma. Ya, nanti mudah-mudahan ada waktu lagi saya nanti ikuti komal-komalnya Abang. Banyak yang bertanya, Bang, toh? Ini kan diskusi, Bang. Tidak ada unsur lain. Lanjut, Bang. Saudara. Iya. Nah, jadi saya luruskan ya teman-teman sekalian. Ketika kemudian saya bernarasi dalam dialog lintas agama,
Orang mengatakan saya benci. Kalau saya benci, ngapain saya di sini? Kubiarkan tersesat. Bodoh amat. Tapi karena saya sayang, makanya saya luruskan. Cara saya tegas. Oh iya, karena Anda bukan manusia sembarangan. Kristen ini bukan manusia sembarangan. Kristen ini manusia luar biasa. Karena backingannya di belakangnya dia itu penguasa. Bukan penguasa manusia, bukan. Tapi kata Yesus, kuasa kegelapan. Maka tugas saya kemudian, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmat dan pengajaran yang baik. Perintahnya, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Tapi kok kasar bang? Illalladzina zalamu minhum. Kecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di tengah-tengah mereka, di antara mereka. Siapa orang zalim itu? Zalim, orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Orang yang menutup matanya, kupingnya, hatinya, akalnya kepada kebenaran. Orang yang ngeyel, orang yang banyak tahayul, orang yang mengajarkan kebohongan, tipu-tipu, beleng-beleng. Tujuannya menyesatkan, memutarbalikkan data. Itu saya tegas kepada mereka. Pertama, oke. 2 kali, oke. 3 kali, oke. 4 kali, no, tidak ada. Lu pergi ke gereja isap ibu jari kaki pendeta. Apa hikmahnya? Mudah-mudahan dengan begitu pendeta Anda bertanya, kamu kenapa? Saya disuruh oleh Bang Suma. Kenapa dengan Bang Suma? Tengok aja di TikTok, Pak. Nggak ada itu, saya benci. Kalau benci saya diam, ku tutup ini apologet Islam. Ngapain kau nasihati mereka? Nggak usah, ngapain. Udah biarkan aja mereka tersesat. Tapi karena saya sayang, mana tahu dengan pemberitaan kami ada yang kemudian bisa terlepas dari cangkang. Seperti yang kalian lakukan, bukan? Berpura-pura jadi Islam, berpura-pura pakai baju koko, berpura-pura jadi anak kiai, mantan Islam, mantan ustadz, mantan ini, mantan itu, mantan bla 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 bla, entah apa-apanya kalian lakukan. Sama kan? Bedanya kami lurus. Anda bengklot. Anda bengklot sebengklot-bengklotnya. Kalau kami lemput. Lurus kami. Apa yang ada, itu yang kami sampaikan. Tidak dibengkok-bengkokkan. Penampilan kami juga ya penampilan Islami. Bukan memperlihatkan tampilan seperti Kristen. Ada tuh di TikTok banyak kan. Pakai jilbab. Pakai surban. Wah. Bacok. Itu jadi sayang. Kalau tidak sayang nggak ada di sini. Gimana Ahi? Bahasa Arabnya difase-fasehin. Tabarakallah. Masyi'alah. Masyi'alah. Andaikan kita tidak, mending saya kerja nih, mending saya ke proyek saya sekarang, mending saya antar pembeli-pembeli saya yang dari luar provinsi datang lihat lokasi. Tapi karena saya sayang sama kalian, saya tidak ingin kemudian kalian itu mati dalam keadaan kufur. Saya keras, ya memang, saya didikannya memang keras. Mungkin mana lagi? Saya tidak ada toleransi terhadap penyesat, tidak ada. Jadi, tapi sebelum itu diajak dulu diskusi baik-baik. Setelah kemudian pelan-pelan ternyata dia penghujat, baru kita meluruskan bengkok, besi yang bengkok. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian, silakan diambil alih.